Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mereview tentang manajemen pemasaran. Yang pertama, artikel review. Customer Relationship Marketing pengaruhnya terhadap kepercayaan dan loyalitas perbankan nasional. Pendahuluan. Perbankan sebagai salah satu industri mengalami kemajuan yang signifikan di Indonesia, sehingga terjadi persaingan yang ketat secara nasional bahkan global untuk kawasan ASEAN. Ukuran besar di tanah air masih kalah dibanding ukuran bank di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Malaysia, Singapura, dan Thailand memiliki ukuran bank 3 kali lebih besar dari Bank Indonesia. Dari sisi permodalan, bank di Indonesia memiliki pertumbuhan kredit terus naik melampaui target, dan secara industri terlihat rasio kecukupan modal atau CAR perbankan masih lebih baik dibandingkan negara tetangga. Terlihat dari sampai triwulan 3 2011, CAR perbankan nasional tercatat sebesar 16,6%, lebih tinggi dibanding Singapura sebesar 16,2%, Thailand sebesar 15,5%, Malaysia sebesar 14,6%, bahkan CAR perbankan nasional jauh lebih baik dari perbankan Eropa yang per Januari-Desember 2010 ada di level 13,2%. Data di atas menunjukkan bahwa industri perbankan nasional Indonesia merupakan usaha yang memiliki potensi perbankan yang cenderung baik di masa depan. Banyaknya bank nasional maupun asing di Indonesia mendorong terjadinya kompetisi yang ketat di dalam dunia bisnis perbankan. Tuntutan atas kompetisi tersebut adalah kerja keras dalam peningkatan mutu pelayanan yang diberikan sebagai salah satu bentuk keunggulan bersaing bank. Metodologi penelitiannya. Populasi penelitian adalah seluruh konsumen dari perbankan nasional, sehingga unit analisis adalah konsumen perbankan nasional. Kategori partisipan adalah konsumen yang sering melakukan transaksi online atau 3 kali dalam sebulan, dengan memiliki jumlah tabungan minimal 10 juta. Partisipan dihubungi melalui SMS, telepon, jaringan BlackBerry, dan Facebook untuk mengisi kuesioner secara online, dan dapat terkumpul 165 orang partisipan sebagai sampel yang dimiliki secara non-probabilistik. Indikator komitmen bank menurut Ndubisi 2007 adalah yang pertama, A. Bank memberikan jaminan agar sesuai dengan produk dan layanan dengan keperluan konsumen. Yang B. Bank menawarkan produk dan layanan berkualitas serta sanggup memenuhi kebutuhan konsumen yang dituju. C. Bank fleksibel dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. D. Bank mampu memenuhi janjinya kepada konsumen. Variabel komunikasi bank X2 adalah suatu proses pertukaran informasi antara pihak bank dengan konsumen melalui sistem atau media, seperti telepon, acara televisi yang berkaitan dengan perbankan, majalah perbankan, atau melalui website bank. Dan hasil penelitian dan pembahasannya, yaitu responden yang dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini sebanyak 165 orang dan diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendapatan per bulan, jenis bank yang digunakan, lama menjadi konsumen, frekuensi transaksi per bulan, dan jenis produk yang digunakan. Partisipan adalah sampel yang bersedia mengisi kuesioner penelitian sesuai dengan syarat-syarat yang disebutkan sebelumnya. Dari tabel 1 menunjukkan bahwa sampel pria lebih banyak dari wanita, yaitu sebanyak 112 orang atau 68%. Dengan demikian 32% adalah wanita. Komposisi ini menyimpulkan bahwa informasi penelitian lebih dominasi oleh persepsi responden pria. Golongan usia dari responden menggambarkan kelompok usia antara 39 sampai dengan 49 tahun menempati kelompok terbanyak, yaitu sebanyak 61 orang atau 37%. Dan kelompok umur 28 sampai dengan 38 tahun sebanyak 48 orang atau 29%. Sebagai kelompok terbanyak kedua, hal ini dapat menggambarkan kelompok umur yang aktif dalam menggunakan jasa perbankan dengan teknologi online lebih didominasi kalangan umur 28 sampai dengan 49 tahun, yaitu sekitar 66%. Berdasarkan pekerjaan responden terbanyak pertama adalah wira swasta, yaitu sebanyak 84 orang atau 51%, dan golongan terbanyak kedua adalah karyawan sebanyak 40 orang atau 24,2%. Kesimpulannya yang pertama, komitmen bank dalam melayani konsumen online Bank Nasional sudah menunjukkan kualitas yang baik sehingga memiliki hubungan pengaruh positif terhadap kepercayaan konsumennya. 2. Penanganan keluhan terhadap konsumen online Bank Nasional telah dilakukan secara efektif sehingga memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan pelanggannya. Yang ketiga, kepercayaan konsumen online Bank Nasional juga sudah baik sehingga memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggannya.
Dan keempat, kepercayaan konsumen. Online bank nasional dapat merupakan mediasi yang kuat antara komitmen bank dalam melayani dan penanganan keluhan konsumen dalam mempengaruhi loyalitas pelanggan. Dan di sini keterbatasan penelitian dan rekomendasinya. Pembahasan hasil keterbatasan penelitian adalah tentang waktu dalam melakukan penelitian, sangat singkat. Hal ini dapat meminimalkan harapan dipengaruhi oleh perspektif aktual layanan yang disediakan. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana kepercayaan pelanggan Bank Nasional terhadap pelayanan yang diberikan melalui customer relationship marketing serta dampaknya terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini diperlukan sebagai sebuah evaluasi terhadap pergeseran paradigma dalam melayankan jasa perbankan saat ini, yaitu dari dominasi pelayanan offline menjadi dominasi layanan online. Pergeseran tersebut tentu akan berakibat terhadap perilaku konsumen perbankan saat ini. Informasi terhadap perubahan perilaku tersebut sangat perlu untuk diketahui dan dipahami sehingga dapat digunakan sebagai informasi mengambil kebijakan pelayanan oleh pengambil keputusan pengelola bank. Artikel review pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di PT Hasjrat Abadi Ranotana. Pendahuluan, di Indonesia sendiri saat ini banyak bermunculan berbagai merek sepeda motor seperti Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki sebagai pemain utama dalam pasar sepeda motor di Indonesia, yang selalu bersaing untuk merebut minat konsumen untuk membeli produk sepeda motor. Dengan demikian, masing-masing merek motor tersebut berusaha untuk membuat produknya lebih unggul dibandingkan merek lain. Maka, kegiatan pemasaran yang baik dan tepatlah yang memegang peranan yang penting dalam menunjang kelangsungan usaha dan perkembangan suatu perusahaan. Dilihat dari adanya fenomena tersebut, tingkat persaingan antar perusahaan semakin ketat, maka dari itu, untuk menghadapi persaingan tersebut, perusahaan harus menerapkan pemasaran yang baik agar perusahaan dapat memenangkan pasar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian asosiatif. Menurut Sugiono, metode asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, maka akan dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Dalam penelitian ini, metode asosiatif digunakan untuk menjelaskan tentang pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan konsumen. Hasil dari penelitian, diketahui bahwa untuk variabel produk X1 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian dalam kurung Y sepeda motor Yamaha di PT Hasjrat Abadi Ranotana. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa untuk variabel produk X1, harga X2, promosi X3, dan tempat atau saluran distribusi itu X4 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian Y sepeda motor Yamaha di PT Hasjrat Abadi Ranotana. Kesimpulannya, berdasarkan pengujian dan pengamatan bahwa untuk variabel produk berpengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha di PT Hasjrat Abadi Ranotana, berdasarkan pengujian dan pengamatan untuk hasil variabel harga berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha di PT Hasjrat Abadi Ranotana. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi bagi perusahaan PT Hasjrat Abadi Ranotana di Manado ini untuk tetap mempertahankan merek Yamaha yang ada karena merek Yamaha sudah dikenal oleh semua kalangan masyarakat serta harga yang ditawarkan agar tetap selalu stabil, agar supaya harga yang harus ditawarkan dapat selalu diterima di pasaran dan bisa saling menguntungkan bagi pihak perusahaan dan pelanggan yang ada. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti penelitian sejenis, sebaiknya meneliti variabel-variabel lainnya yang diteliti dalam penelitian ini. Artikel review strategi pemasaran bisnis kuliner menggunakan influencer melalui media sosial Instagram. Pendahuluan, globalisasi ekonomi merupakan suatu proses aktivitas ekonomi dan perdagangan di mana berbagai negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa hambatan atau batasan teritorial negara.
Globalisasi ini erat kaitannya dengan yang namanya perdagangan bebas. Semenjak adanya era globalisasi ini, segalanya sudah menjadi berkembang dan luas, seperti cara produsen untuk memasarkan suatu produknya kepada konsumen. Tahun lalu Pulau Bali mendapatkan sebuah penghargaan yang diberikan oleh Trips Advisor lewat Travelers Choice Award 2017 sebagai destinasi terbaik di dunia. Metodologi penelitiannya, pada penelitian ini dilakukan di The Night Market Cafe and Co-working Space dikarenakan tempat ini terlihat selalu ramai dikunjungi. Lalu lokasinya yang tergolong susah dicari tetapi tetap ramai dikunjungi oleh konsumen dan pengunjung yang datang ke sana umumnya bervariasi. Jenis penelitian ini tuh menggunakan data primer dan data sekunder dengan menggunakan desain penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya adalah Informan 1 ini sudah menerapkan marketing mix dengan baik dan sudah memikirkan strategi untuk jangka pendek dan jangka panjang untuk kedepannya. Dan menggunakan satu pendekatan, Informan mengkombinasi beberapa pendekatan baik konvensional maupun digital. Dan baru-baru ini Informan mulai mengembangkan strateginya lagi dengan memanfaatkan dari penelitian ini, yaitu mengapa strategi pemasaran The Night Market Cafe and Co-working Space beralih dari cara konvensional ke Instagram marketing, yaitu didasari oleh kemajuan teknologi yang saat ini konsumen lebih condong menggunakan sosial media, khususnya Instagram, karena konsumen di zaman sekarang sudah jenuh jika The Night Market Cafe and Co-working Space menggunakan cara konvensional dan kurang memberikan dampak positif untuk zaman sekarang ini. Ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Limestones Restoran Bali dan owner Nyonyo Fresh Milk Bali. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi, teori perilaku konsumen yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kemungkinan dan frekuensi konsumen melakukan kontak dengan produk, membeli dan menggunakannya, dan melakukan pembelian ulang. Konsumen dapat mengalami kontak dan terlibat dengan suatu produk yang melalui berbagai cara yang berbeda. Kemudian itu artikel review kebijakan penetapan harga pada PT Afrindo Asia Global Bandung yang diterbitkan oleh Sukmayadi November 2019. Adapun pada bagian pertamanya itu pendahuluan. Penelitian ini untuk menganalisis fokus permasalahan kebijakan penetapan harga pada PT Afrindo Asia Global Bandung dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan penetapan harga, kendala dan solusi kebijakan penetapan harga pada PT Afrindo Asia Global Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan variabel mandiri. Harga teknik sampel yang digunakan adalah proportive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pelaksanaan kebijakan penetapan harga pada PT Afrindo Asia Global diharapkan dapat terlaksanakan dengan baik sehingga mampu mencapai target perusahaan. Kemudian ada metodologi penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan naturalistik karena dilakukan pada kondisi alamiah. Penelitian ini dilakukan pada PT Afrindo Asia Global Bandung yang beralamat di Jalan Cipamloka, Komplek Bandung Indah Raya, Blok A5-8 RW 0101 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Bandung. Untuk teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui buku-buku dan arsip yang penulis dapatkan dari perpustakaan ataupun arsip yang peneliti peroleh daripada PT Afrindo Asia Global Bandung. Dan untuk prosedur pengumpulan data digunakan data-data primer dan data sekunder. Kemudian ada hasil penelitiannya dan pembahasan. Berdasarkan analisis data yang telah diperoleh dari Informan Kebijakan Penetapan, harga produk pelayanan jasa pest control di PT Afrindo Asia Global Bandung, maka dapat diuraikan hasil penelitian sebagai berikut. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang reduksi data. Diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci.
Perusahaan menetapkan harga berdasarkan kepuasan dari para konsumen atau pengguna layanan jasa. Dalam menetapkan berdasarkan kepuasan konsumennya, perusahaan memberikan garansi jasa kepada pelanggan di luar servis sebanyak 4 kali dalam sebulan. Kemudian untuk menginformasikan harga secara jelas, dengan diberikannya daftar harga dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan dengan cara memberikan presentasi dan in-house training kepada konsumen. Data yang diperoleh dari wawancara dengan servis supervisor, staf marketing, dan observasi secara langsung. Kemudian dapat disimpulkan pula dari artikel ini, berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai kebijakan penetapan harga pada Atrindo Asia Global Bandung, maka penulis dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama itu, adapun pelaksanaan kebijakan penetapan harga pada PT Atrindo Asia Global, yaitu kebijakan penetapan harga yang diterapkan adalah metode penetapan harga dengan berdasarkan kepuasan, dengan memberikan garansi jasa setelah 4 kali treatment inti dan memberikan daftar harga serta memberikan in-house training kepada pelanggan. Kemudian yang kedua, adapun pelaksanaan kebijakan ini adalah penetapan harga yang diterapkannya. Metode penetapan harga berdasarkan kepuasan dengan memberikan garansi jasa 4 kali serta memberikan in-house training. Kemudian itu yang ketiga, PT Atrindo Asia Global seringkali menetapkan harga terlalu rendah tanpa memperhitungkan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh pula atau tidak memasukkan semua komponen biaya yang dikeluarkan, bahkan hal-hal kecil setiap kali. Adapun saran-saran yang direkomendasikan dari penelitian ini adalah: 1. Penetapan harga pada PT Atrindo Asia Global Bandung dapat disertai dengan perhitungan full cost agar dapat mengefektif dan mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan serta dapat menghasilkan keuntungan yang lebih maksimum bagi perusahaan. Meningkatkan strategi agar struktur biaya sulit ditiru oleh para pesaing minimal dalam jangka pendek. Penekanan biaya yang dihasilkan harga murah namun jasanya tidak memuaskan atau tidak akan berhasil. Kemudian selanjutnya itu, PT Atrindo perlu mempertimbangkan dengan cara memperhatikan kembali penetapan harga yang digunakan sebagai rencana strategi pemasaran dalam jangka panjang. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi dari jurnal ini adapun yakni yang dihadapi dalam kebijakan penetapan harga pada PT Atrindo Asia Global, yakni semakin banyak kompetitor yang bergerak di bidang yang sejenis sehingga menetapkan harga terlalu rendah tanpa memperhitungkan sebesar keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan semata-mata untuk menarik atau mempertahankan pelanggan, lupa atau tidak memasukkan semua komponen biaya yang dikeluarkan, bahkan hal-hal kecil setiap kali transaksi akan terakumulasi. Selanjutnya saya akan mereview dari jurnal analisa dan usulan strategi pemasaran dengan metode analisis SWOT, studi kasus pada UMKM Paken Ikan Waringin Bandung oleh Carolina Laura Landinda 2017. Pendahuluan perikanan budidaya merupakan komponen penting dari perikanan Indonesia yang memberikan kontribusi untuk keamanan pangan nasional, pendapatan dan penciptaan lapangan kerja dan devisa negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi deskriptif kualitatif. Studi deskriptif bertujuan untuk memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dan fenomena perhatian dan perspektif seseorang, organisasi, orientasi, industri, dan lainnya. Dari hasil analisa lingkungan eksternal yang mengacu pada analisis dan Porter's Five Force Analysis, diketahui bahwa Waringin memiliki peluang dan ancaman, yaitu peluangnya yang pertama, kebijakan Gerpari, Gerakan Pakan Ikan Mandiri, yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka untuk menekan biaya produksi dalam budidaya ikan, mendukung para produsen pakan ikan lokal agar dapat menghasilkan produk dengan harga jual yang murah dengan cara menggunakan bahan baku lokal. Lalu yang kedua, kebijakan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing, membuat ketersediaan tepung ikan sebagai salah satu bahan baku pakan ikan menjadi melimpah dan harganya lebih murah daripada tepung ikan impor. Yang ketiga, pada tahun 2017, Kementerian Perikanan dan Kelautan menargetkan tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia berada di angka 43 kg per kapita per tahun. Peningkatan target konsumsi akan
ikan tentunya akan berdampak pada meningkatnya pula kebutuhan pakan ikan dan budidaya ikan. Yang keempat, bahan baku produk pakan ikan sebagian besar terdiri dari limbah industri yang yaitu bungkil tepung ikan, tepung darah sapi, kedelai dan dedak padi, bungkil kelapa dan BS makanan ringan. Bahan baku yang berasal dari limbah tersebut memiliki harga yang relatif murah dan dapat dengan mudah diperoleh. Simpulannya yaitu perusahaan menunjukkan bahwa PD Waringin berada pada posisi eksternal dan internal yang kuat, namun masih memerlukan perbaikan agar posisi eksternal dan internalnya semakin kuat. Berdasarkan hasil analisis menggunakan matriks SWOT, diketahui bahwa PD Waringin perlu untuk melakukan pengembangan produk, mengoptimalkan strategi promosi baru selain word of mouth untuk menarik konsumen dengan misalnya melakukan penjualan secara online dan iklan secara online. Lalu keterbatasan penelitian ini, peneliti mengembangkan produk saat ini masih dilakukan sepenuhnya oleh pemilik. Perusahaan tidak menyediakan dana dan waktu khusus untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, saya melanjutkan dengan mereview artikel dari studi tentang pengaruh persepsi manfaat dan persepsi risiko terhadap sikap pada belanja online dan implikasinya pada minat belanja online. Di pendalaman ini terdapat persaingan bisnis yang semakin pesat menuntut para pengusaha untuk menciptakan keunggulan dan produk serta mempelajari tingkah laku konsumen. Salah satu keunggulan yang dapat dilakukan para pengusaha adalah dengan melakukan bisnis dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang. Metode pada penelitian ini, peneliti mengkombinasikan kedua data yaitu dengan primer dan sekunder, di mana data primer tersebut didapat dari jawaban atas para calon pelanggan di suatu butik yang sudah pernah melakukan pembelian online di toko lain, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari data-data tertulis yang berkaitan dengan penelitian seperti literatur, jurnal-jurnal penelitian, majalah maupun data dokumen lainnya. Hasil perhitungan dari uji pada model memperoleh nilai sebesar 194.456, masih di bawah chi-square tabel dengan derajat kebebasan pada tingkat signifikasi 5% sebesar 209,42, nilai probabilitas sebesar 0,175 di atas 0,05 yang merupakan nilai probabilitas yang disyaratkan, nilai CMIN atau DF sebesar 1,009 di bawah 2,00 yang merupakan nilai CMIN DF yang disyaratkan. Simpulan, perbedaan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu karena perbedaan model penelitian, perbedaan penggunaan variabel dan perbedaan objek penelitian. Dari 9 hipotesis yang diajukan, ada satu hipotesis yang ditolak, yaitu hipotesis kelima, pengajuan variabel interesting sebagai penyelesaian gap antara pengaruh resiko terhadap minat belanja online dirasa berhasil. Keterbatasan penelitian yaitu peneliti tidak dapat melakukan wawancara lebih dalam terhadap responden dikarenakan media survei menggunakan internet ataupun online sebagai penghubung. Lalu penelitian ini hanya terbatas bagi responden yang sudah pernah berbelanja online sebelumnya dan dilakukan hanya pada satu toko online, sehingga kurang meningkatkan minat konsumen dalam melakukan belanja melalui online dan tidak dapat digeneralisir untuk minat belanja online di toko lain. Lalu ada variabel-variabel dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan minat belanja online sebesar 62,9% dan sisanya sebesar 37,1%. Dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang karena keterbatasan penelitian tidak dapat dijelaskan dalam penelitian ini. Sekian dari review saya dan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan artikel review faktor manajemen biaya dan manajemen pemasaran terhadap pendapat melalui intensitas produk pada UMKM industri rumahan di Kota Binjai. Mukaludin Registor SEMM, Irwan SEMM, dan Miftah S.L. Fikri SEMSI Desember 2017. Pendahuluan, perkembangan usaha kecil menengah UMKM sub-industri olah menunjukkan pertumbuhan yang kurang memuaskan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha dalam mempertahankan dan
mengembangkan usaha selama ini. Banyak usaha kerupuk atau tempe yang ditinggalkan akibat ketidakpastian terhadap kondisi. Pendapatan kondisi ini menjadi isu tersendiri dalam mempertahankan usahanya. Faktor yang berperan penting dalam permasalahan pendapatan diantaranya adalah manajemen biaya yang dikelola efektif serta manajemen pemasaran yang tidak terperinci dengan baik. Metode penelitian yang pertama, jenis dan ruang lingkup penelitian. Jenis penelitian dilakukan adalah penelitian asosiatif kasual variabel independent X. Dalam penelitian ini adalah manajemen biaya dan manajemen pemasaran untuk kemudian diuji dan dianalisis pengaruh terhadap pendapatan Y sebagai variabel dependent dan interaksi produksi sebagai variabel intervening Z dalam penelitian ini. Populasi sampel. Populasi penelitian ini adalah pelaku UMKM industri di mana kerupuk, tahu, dan tempe di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara dan pada pertengahan tahun 2016 hingga awal tahun 2017 berjumlah 104 orang. Teknik penarkiran sampel menggunakan metode sensus di mana seluruh jumlah populasi menjadi target sampel yaitu sebanyak 104 pelaku usaha. Mode analisis data. Mode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis alur PET atau analisis jalur, digunakan untuk melihat secara langsung dan tidak langsung pengaruh dari variabel eksogen terhadap variabel endogen melalui variabel inverting bentuk Ben-Hur dan kawan-kawan 2013. Hasil penelitian dan pembahasan secara langsung atau intens produksi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pelaku UMKM sehingga H3 diterima. Hal ini berarti bahwa intensitas produksi yang sudah ditetapkan pelaku UMKM saat ini sudah memberikan dampak positif secara langsung. Terdapat pendapatan pelaku UMKM secara langsung, manajemen biaya pengaruh positif dan signifikan terhadap pelaku UMKM. Sehingga H-4 diterima apabila pelaku UMKM mampu meningkatkan kualitas manajemen biayanya, maka pendapatan pelaku UMKM akan meningkat. Kesimpulan, manajemen biaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensitas. Hal ini berarti bahwa apabila pelaku UMKM meningkatkan manajemen biaya, maka intensitas produksi para pelaku UMKM juga akan mengalami peningkatan sejumlah dengan sejalan dengan hal tersebut, manajemen pemasaran juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensitas produksi. Berarti bahwa dengan meningkatkan manajemen pemasaran para pelaku UMKM, maka akan mampu meningkatkan intensitas produk UMKM. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Pelaku usaha hendaknya senantiasa memperhatikan manajemen biaya dan manajemen pemasaran guna meningkatkan intensitas usaha. Hendaknya meningkatkan intensitas produksi yang berdampak pada peningkatan pendapatannya. Selanjutnya disarankan untuk mengakali permasalahan yang lebih luas agar memilih hasil penelitian yang lebih general. Artikel review look into the past and future theories with supply chain management, marketing and management. David Grigor, Sidik Bozjukret, Ivan Rizzo, Aiman Omar, 16 September 2012. Pendahuluan. Teknologi mengganggu seperti percetakan 3D, blockchain, komputasi awan telah mengubah desain dan pengelolaan rantai pasokan. Gangguan tersebut telah memicu tingkat volatilitas dalam rantai pasokan global. Saat ini telah menghadirkan tantangan baru bagi praktisi rantai pasokan dan
akademisi penelitian rantai pasokan telah mengakui perubahan mengganggu yang dialami oleh rantai pasokan saat ini telah menyoroti kebutuhan para sarjana untuk keluar dari industri dan mengidentifikasi masalah yang sangat relevan untuk dipraktikkan dan menyelidiki fenomena tersebut. Metode penelitian sebuah tujuan literatur sistematis digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode ini dianggap dapat tepat karena memungkinkan kami untuk mengeksplorasi teori di beberapa disiplin ilmu, misalnya rantai pasokan, pemasaran, dan manajemen. Penelitian menetapkan studi yang ada memilih dan menyesuaikan kontribusi, menganalisis dan mensintitesis data, dan melaporkan bukti sedemikian rupa sehingga memungkinkan kesimpulan yang cukup jelas untuk dicapai tentang apa yang diketahui dan tidak. Hasil penelitian dan pembahasan hasil menunjukkan bahwa penelitian rantai pasok secara konsisten mengandalkan sejumlah teori yang langka untuk menjelaskan berbagai fenomena. Artinya, teori seperti RBV atau ekonomi biaya transaksi tampaknya menjadi teori Dalford untuk memberikan wawasan teoritas dan seringkali tampaknya dipaksa ke dalam studi karena kecocokan alami tidak terbukti. Temuan kami menunjukkan bahwa 15 teori telah diandalkan oleh lebih dari 95% studi dalam manajemen rantai pasokan yang menggunakan teori formal. Simpulan, penelitian merupakan kontribusi penting dengan mengidentifikasi teori yang paling sering digunakan dalam pemasaran suatu manajemen. Simpulan, penelitian merupakan kontribusi penting dengan mengidentifikasi teori yang paling sering digunakan dalam pemasaran suatu manajemen. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti meninjau lebih dari satu studi ditetapkan selama 10 tahun terakhir di 6 jurnal pasar dan manajemen utama. Upaya penelitian memuncak dengan identifikasi 217 teori yang berbeda. Sarjana manajemen rantai pasokan dapat menggunakan teori ini untuk rantai pasokan yang lebih jelas mengenai permasalahan rantai pasokan baru. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Karena keterbatasan ruang penelitian harus membatasi analisis dan 6 jurnal manajemen rantai pasokan dan 6 jurnal pemasaran dan manajemen, penelitian membatasi tujuan untuk teori-teori baru di bidang pemasaran dan manajemen. Penelitian mengajukan daftar lengkap 217 teori. Untuk peneliti membatasi tujuan untuk teori-teori baru di bidang pemasaran dan manajemen. Penelitian menunjukkan daftar lengkap manajemen rantai pasokan yang memberikan deskripsi yang terperinci. 30 teori dianggap lebih menonjol untuk manajemen rantai pasokan. Selanjutnya artikel review yakni dengan judul Marketing Strategy for Welding Workshop in the New Normal Era After the COVID-19 Pandemic. Penulisnya Adapun penulisnya yakni Andika Ismail, Andi Hidayatullah, Agung Wirnarno, dan Agus Hermawan. Ditulis pada 23 September tahun 2020. Adapun terdapat pendahuluannya. Nah, dikarenakan dampak pandemi COVID-19 terhadap pelaku usaha juga dialami oleh usaha bengkel las. Usaha bengkel las di masa COVID-19 mengalami berbagai masalah yang harus dihadapi. Pembatasan sosial berskala besar menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi karena berdampak pada pengurangan kegiatan masyarakat atau bisnis di luar rumah dan memberi jam operasional untuk berbagai kegiatan bisnis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi strategi pemasaran di bisnis bengkel las di era new normal pasca pandemi COVID-19 di barak las. Kemudian ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implikasi dari strategi pemasaran yang digunakan oleh usaha bengkel las terhadap meningkatkan loyalitas konsumen terhadap merek produk atau jasa yang diberikan. Metode penelitian digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode studi kasus. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi strategi pemasaran di bisnis bengkel las di era new normal pasca pandemi COVID-19 di Barak Las. Manfaat dari hasil penelitian ini adalah mampu mendesain atau memiliki media sosial dan website yang dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis. Dapat memberikan keuntungan dalam pemasaran produk, menjadi sarana promosi dan penyampaian informasi yang efisien kepada masyarakat luar komunitas, serta meningkatkan pengetahuan tentang pembuatan desain, penggunaan, dan pembelajaran yang terkait dengan media sosial serta situs web. Adapun simpulannya yakni memahami kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggan yang sangat penting dengan pedoman dalam membuat strategi dan kebijakan pemasaran. Kemudian menciptakan nilai melalui pemasaran yang tepat. Strategi dan kebijakan akan menyebabkan konsumen menjadi pelanggan yang sangat loyal. Strategi pemasaran usaha bengkel las sudah sangat tepat untuk diterapkan mengingat perubahan pola dan siklus hidup masyarakat di era normal pasca pandemi COVID-19 yang terbatas mencari informasi langsung keluar, tapi lebih suka menggunakan smartphone. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Penelitian ini sudah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini. Antara lain yang pertama adalah pada penelitian ini hanya menggunakan perspektif dari beberapa teori yang menjelaskan tentang pengaruh antar variabel, namun sebenarnya masih banyak teori-teori lain yang memberikan pandangan berbeda mengenai topik yang diteliti dengan beragam variabel lain yang mempengaruhi. Artikel review. An investigation of international and domestic tourist satisfaction in heritage context application for destination marketing. Artinya, kajian kepuasan pelancong antara bangsa dan domestik dalam konteks pelancongan warisan, implikasi pemasaran destinasi. Dalam pendahuluan, dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata telah menjadi salah satu industri jasa utama dan dalam tren pertumbuhan yang stabil di seluruh dunia. Banyak negara telah terlibat dalam pengembangan pariwisata di negara mereka, dan untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor perdagangan dan diversifikasi, pemerintah Malaysia telah mengeluarkan banyak upaya untuk meningkatkan pariwisata. Akibatnya, pariwisata telah menjadi sumber pendapatan terbesar ketiga Malaysia dari devisi. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Malaysia, memperpanjang rata-rata lama tinggal mereka, dan meningkatkan pendapatan pariwisata Malaysianya. Dan metodologi penelitian. Studi ini telah menarik item yang representatif dari basis besar literatur masa lalu dan kuesioner dibagi menjadi 5 bagian. Bagian A itu terdiri dari 23 pernyataan yang diturunkan dari konstruksi yang dikembangkan oleh Hyung dan Q 2000. Item adalah setiap konstruksi penelitian telah mengalami evaluasi dan validasi yang ekstensif. Oleh karena itu, 8 atribut perjalanan yang termasuk orang, kenyamanan, keseluruhan, harga, akomodasi dan makanan, akomodasi, atraksi, budaya dan iklim dan citranya. Tidak dilakukan analisis faktor eksplorasi. Bagian B-nya terdiri dari 23 pertanyaan identik yang dimaksudkan untuk memperoleh persepsi responden tentang Melaka sebagai wisata heritage. Tujuannya ialah pengalaman liburan mereka. Bagian C terdiri dari 6 pertanyaan yang diadaptasi dari Akgar et al. 2010 dan Siren 1986 untuk memastikan kepuasan responden secara keseluruhan dengan perjalanan mereka. Bagian D mencakup variabel sosio-demografi, yaitu usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, status perkawinan, suku, dan pendapatan bulanan. Hasil penelitian dan pembahasan. Untuk konstruk kepuasan pengunjung, analisis pemfaktoran sumbu utama dilakukan pada skala 6 item yang menghasilkan 2 faktor, yang muncul setelah 8 iterasi. Kedua item tersebut dibuang dan dijalankan kembali. Hasil analisis faktor ditunjukkan pada tabel 3. Yang pertama, diberi label sebagai kepuasan keseluruhan dan faktor tersebut menjelaskan 69,94%,
dari total variance. Faktor kedua telah dibuang karena tidak ada pembebanan yang kuat. Oleh karena itu, persentase kumulatif variance adalah 69,94% yang dianggap tinggi. Hasil analisis ini mendukung penggunaan kepuasan meskipun koefisien yang lebih rendah mungkin dapat diterima tergantung pada tujuan penelitiannya. Kesimpulannya, analisis mendalam dengan metode analisis uji T berpasangan digunakan untuk memastikan atribut perjalanan mana yang memiliki ekspektasi dan persepsi wisatawan yang berbeda secara signifikan. Akomodasi dan makanan dan harga ditemukan signifikan bagi wisatawan internasional yang kecewa dengan kurangnya efisiensi dan bantuan dari orang-orang harga dan akomodasi dan makanannya. Hal ini menunjukkan bahwa Melaka harus meningkatkan kualitas layanan di hotel, restoran, dan staf terkait pariwisata, serta kualitas makanan. Dalam model EDP, atraksi, budaya, dan iklim dan citra memiliki dampak signifikan bagi wisatawan domestik. Ada satu faktor yang menarik bagi kedua kelompok dari wilayah geografis yang berbeda, yaitu atribut iklim dan citranya. Keterbatasan penelitian dan rekomendasinya. Pembahasan hasil dan implikasi perlu disertai dengan keterbatasan penelitian yang dapat menunjukkan perbaikan dan arah di masa depannya. Yang pertama adalah tentang waktu pengukuran harapan, di mana mengusulkan bahwa harapan harus dinilai sebelum pengalaman layanan. Hal ini dapat meminimalkan harapan yang dipengaruhi oleh persepsi aktual layanan yang disediakan. Harapan mungkin dilebih-lebihkan atau diremehkan ketika wisatawan memiliki pengalaman positif atau negatif. Untuk mengatasi masalah tersebut, metode yang lebih andal dalam mengukur ekspektasi wisatawan pada kedatangan mereka dan menyelesaikan bagian fase perjalanan setelah liburan mereka berakhir. Namun, lebih banyak sumber daya akan diperlukan untuk memastikan bahwa orang yang sama mengisi kuesioner yang sama, yang mungkin sangat sulit dikendalikan. Kedua, penelitian ini mengandalkan sampel kenyamanan wisatawan selama periode singkat. Ketiga, metode pengambilan sampel yang berbeda, misalnya wawancara pribadi, juga dapat menambah wawasan tentang harapan dan persepsi wisatawan. Oleh karena itu, pengelola destinasi dan peneliti perlu mengkaji lebih lanjut berbagai faktor yang mempengaruhi kepuasan wisatawan dan mengembangkan segala pengukuran yang dapat menilai mereka dalam berbagai konteks wisata heritage. Terakhir, studi masa depan memerlukan kombinasi dari berbagai pendekatan metodologis seperti penggunaan pemodelan struktural atau SEM atau pendekatan multilangkah dan alat penelitian yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Mungkin sekian dulu presentasi dari kelompok kami dari kelompok 4. Bila ada kesalahan dalam mengucapkan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.